Baik Bapak Ibu Direktur yang kami hormati, kita lanjutkan kembali untuk proses presentasi pada pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Wirausaha tahun 2023. Langsung saja kita panggilkan peserta untuk nomor urut 7 untuk dapat tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, dosen pendamping, juga teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Baik, sesuai dengan tema dari Gagasan kreatif, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs dan Revolusi Industri 4.0. Saya nomor urut 7 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Hari ini akan mempresentasikan gagasan dengan judul Penerapan Modernisasi melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan atau SIAPIK di Kabupaten Indramayu. Yang hal ini sejalan dengan beberapa tujuan SDGs. Yang pertama, nomor 8, yaitu tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan nomor 11 itu tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan. Baik, saya mulai. Oke, latar belakang situasi saat ini. Batas lingkungan yang dalam gagasan saya ini adalah UMKM di Kabupaten Indramayu. Yang alhamdulillahnya itu sekarang sudah ada beberapa komunitasnya, yaitu UMKM Juara, UMKM Milenial, dan Diskriminatif. Yang kedua adalah relawan dari mahasiswa ekonomi, manajemen keuangan, yang khususnya tertarik dengan konsentrasi manajemen keuangan. Yang kedua adalah potensi lingkungan Indramayu. Seperti yang kita ketahui, UMKM di Indramayu ini sudah banyak sekali ya jenisnya, dan sumber daya alamnya itu banyak sekali, seperti olahan ikan, olahan mangga, kuliner, banyak sekali. Dan didukung juga sekarang terlihat akses internet itu sudah memadai di beberapa tempat. Yang ketiga, situasi yang membutuhkan penanganan. Minimnya sosialisasi standar akuntansi untuk UMKM yang membuat para pelaku usaha ini bingung bagaimana membuat laporan keuangan. Yang kedua adalah kurangnya budaya mencatat. Jadi kebanyakan pelaku usaha ini hanya mengumpulkan nota atau kwitansi, kemudian ya sudah tidak dibuat laporan keuangan karena mereka bingung bagaimana caranya. Yang ketiga adalah angka menang teknologi yang belum merata di beberapa tempat. Saya mempunyai data jumlah UMKM di Kabupaten Indramayu. Saya mendapatkan ini dari portal resmi Jabar, Jawa Barat. Sebanyak di tahun 2021 sebanyak 259.929 UMKM yang tercatat. Angka ini menunjukkan bahwa potensi UMKM itu sebenarnya sangat besar jika dioptimalkan dengan baik, yang akan memberikan manfaat besar juga untuk pemerintah daerah, untuk pemerintah pusat, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Oke, pokok gagasan yang saya soroti di sini ada 3. Yang pertama, pengembangan usaha dan keunggulan kompetitif UMKM. Di sini pelaku usaha dituntut untuk bisa siap dalam kondisi pasar yang cepat sekali berubah. Mereka harus bisa kreatif, berinovasi bagaimana produknya selalu bertahan di pasar. Yang kedua adalah kelayakan laporan keuangan. Sebenarnya standar akuntansi untuk UMKM itu bernama SAK EMKM. Itu adalah paling sederhana. Tetapi ada beberapa juga yang memakai SAK ETAP. Yang ketiga adalah SIAPIK ini. SIAPIK itu apa? SIAPIK itu Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Ini adalah aplikasi buatan dari Bank Indonesia yang ditujukan kepada pelaku usaha agar dapat menyusun laporan keuangan secara otomatis melalui aplikasi. Nah, sasarannya saya menggunakan metode SMART. Yang pertama, spesifik gagasan saya yang pertama adalah sosialisasi UMKM di Indonesia, di Indramayu, tentang keunggulan kompetitif. Dan yang kedua adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi pada pelaku usaha. Ketiga adalah pendampingan dan pelatihan langsung aplikasi SIAPIK.
Nah, measurable. Jadi kegiatan saya ini dapat diukur dengan evaluasi secara berkala kepada mitra usaha, apakah ada kesulitan atau bagaimana. Yang kedua adalah mitra usaha dapat menjalankan aplikasi si apik atau menggunakannya secara baik dan benar. Yang ketiga adalah peningkatan jumlah UMKM dengan laporan keuangan yang baik dan benar. Diharapkan ada peningkatan jumlahnya gitu. Yang ketiga adalah acceptable. Jadi kegiatan ini membutuhkan mentor yang mengerti manajemen keuangan ataupun akuntansi. Yang kedua adalah didukung dengan akses internet yang memadai, juga memiliki gadget pelaku usahanya. Yang ketiga adalah aplikasi si apik ini dapat diunduh di Play Store dan App Store. Jadi insya Allah tidak ada kesulitan untuk mendapatkan aplikasi ini. Selanjutnya adalah realistik. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya membuat gagasan ini sejalan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. Dan kenapa UMKM perlu ada laporan keuangan? Karena agar pelaku usaha ini dapat mengambil keputusan dan perencanaan strategi ke depannya, juga dapat memudahkan dalam peminjaman modal ke bank karena dibutuhkan laporan keuangan. Yang kelima adalah time bound atau tenggat waktunya, karena laporan keuangan itu periodik antara per bulan, per kuartal atau per tahun. Jadi saya mengambil yang paling sedikitnya yaitu per bulan. Oke, hambatan dari gagasan saya yang pertama, berdasarkan data BPS tahun 2022, penduduk usia 7 sampai 24 tahun sebanyak laki-laki 36% laki-laki dan 34% perempuan tidak melanjutkan sekolahnya. Hal ini menunjukkan sebenarnya di Indramayu itu masih ada kesenjangan pendidikan. Yang kedua adalah kurangnya pengoptimalan teknologi untuk keperluan usaha. Padahal BPS itu mencatat di tahun 2022 Kabupaten Indramayu ini pengguna internetnya itu 66% lebih. Berarti gadget ada, internet ada, tapi belum bisa dioptimalkan untuk usaha gitu. Nah, yang ketiga adalah sosialisasi pemerintah yang kurang gencar dan merata. Jadi kita bantu pemerintah untuk menjangkau desa-desa yang belum tersosialisasi. Selanjutnya budaya malas menyimak, membaca, dan mencatat dari masyarakat. Yang kita tahu bahwa Indonesia masih di peringkat bawah literasi membacanya. Bantuan yang dapat memperlancar gagasan saya yang pertama adalah dukungan relawan dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Selanjutnya koordinasi dengan Diskoperindak dan dinas terkait karena ada hubungannya dengan UMKM. Selanjutnya kerjasama dengan komunitas UMKM yang tadi saya sebutkan. Dan akses internet gratis, alhamdulillah sudah banyak di balai desa ya wifi, dan di komunitas UMKM juga sudah ada wifi. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana untuk sosialisasi. Nah, bagaimana tindakan untuk merealisasi gagasan ini? Yang pertama tahapan persiapan, pasti ada survei, lalu ada pembuatan proposal dan pembuatan modul untuk pelatihan. Yang kedua tahapan pelaksanaan, sosialisasi ini caranya adalah relawan menyebar di balai desa dan komunitas UMKM lalu memberikan pelatihan terkait penggunaan si apik. Lalu nanti ada tahap evaluasi, yaitu di evaluasi berkala gitu. Ditanyakan apakah ada kesulitan penggunaan aplikasi atau ada konsultasi lainnya. Tahap pembuatan laporan dan evaluasi pelaksanaan program yang indikatornya sistem informasi ini dapat diaplikasikan langsung pada usaha-usaha pelaku UMKM. Juga diharapkan ada peningkatan jumlah UMKM dengan laporan keuangan yang baik dan benar. Berikut adalah tampilan si apik. Jadi yang pertama ini kita bisa memilih jenis usaha, lalu nanti diarahkan ke pengisian data usaha, dan nanti akunnya sudah jadi, mau dipilih mau ngisi transaksi penjualan misalkan, nanti ada tabel-tabel yang harus diisi lalu menjadi laporan keuangan. Baik, terima kasih, presentasi dari saya cukup. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kami persilakan untuk kesempatan pertama kepada Ibu Dr. Ida Yulianawati MPD untuk dapat memberikan saran pertanyaan kepada peserta nomor urut 7. Silakan. Terima kasih Pak Topan. Siang ya. Oke. Tadi kalau kita perhatikan presentasinya sangat lancar, menguasai, sudah percaya diri, suaranya jelas dan lain-lain. Untuk isi dari makalah juga sudah lumayan ya.
ada beberapa hal saja yang saya perlu sampaikan di sini. Yang pertama, kalau saya lihat referensi, Anda itu menuliskan banyak referensi di belakang, tapi tidak ada satupun sumber yang dituliskan dari awal sampai akhir. Jadi everything you write on the back of your paper itu harus ada di dalamnya, ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa tuh di sininya ada, di referensinya tidak ada. Kalau ini kebalik, referensinya ada tapi dalamnya tidak ada. Nanti dicek lagi. Kemudian kalau menurut saya, coba ke slide sebelumnya Pak Andi, yang ada smartnya itu. Terus sebelumnya. Ada beberapa hal yang saya agak kurang setuju. Satu lagi. Ya, ini. Tadi masalahnya sudah ada. Kemudian Anda juga ingin membantu para pelaku UMKM kan, ya. Tetapi kalau saya lihat itu, kalau menurut saya itu masalah umum. UMKM di Indramayu itu banyak sekali. Anda tidak mungkin mengumpulkan semua UMKM misalnya di rumah Anda, nanti rapat dan lain-lain. You need to put the specific term, maunya kemana. Di desa sendiri juga tidak apa-apa. Satu kelompok saja juga tidak apa-apa sebenarnya. Kalau bisa memberi manfaat kepada kelompok kecil, nanti bisa untuk menyebarkan ke tingkat yang lebih besar. Jadi mohon lebih dispesifikkan lagi, ya. Jadi nanti ini kalau di sini saya lihat juga apa katanya studi perpustakaan, jangan studi perpustakaan kayak misalnya kalau di bahasa Inggris itu Pak analisis teks, analisis buku siswa itu diam aja. Tapi kan ini karena ingin membantu para pegiat UMKM maka harus turun. Kemudian satu itu belum spesifikkan ke arah mana, ya. Kalau seluruh Indramayu, pemerintah pun juga saya yakin belum semua tergarap. Jadi jangan terlalu jauh, nanti repot sendiri, ya. Kemudian miserable juga belum bisa terukur nanti tingkat keberhasilannya, ketidakberhasilannya seperti apa, ya. Kemudian acceptable ya bisa diterima, kemudian realistik ya bisa dimanfaatkan. Kemudian time bound tidak ada, waktunya jangka waktu berapa lama untuk melihat hal tersebut berhasil atau tidak itu belum ada. Ya. Kemudian kalau si APIK itu program yang dikembangkan oleh siapa? Aplikasi dari Bank Indonesia. Berarti sudah ada ya? Sudah ada aplikasinya, tidak dibuat sendiri. Jadi Mbak Tiara ini hanya membantu mensosialisasikan program dari Bank Indonesia yang sudah ada ke masyarakat. Nanti mungkin kalaupun hari ini lanjut ke babak berikutnya harus ada ide gagasan kreatif yang pribadi milik mbaknya, ya. Sedikit juga tidak apa-apa, tambahan info di dalam aplikasi dan lain-lain. Saya kira itu saja Pak, terima kasih. Selanjutnya untuk kesempatan kedua kami silakan kepada Bapak Insinyur Rudi Mahmud MP untuk dapat memberikan saran atau pertanyaan kepada peserta. Nomor urut 7 disilakan. Baik, terima kasih. Saudari peserta nomor 7 ya. Memang antara yang disajikan dengan di sini ada beberapa yang belum ada di sini, tapi ada beberapa yang tadinya ingin saya tanyakan Anda tampilkan di presentasi ya. Karena dalam penyajian ini tadi dalam mencari solusi itu ada dilihat dulu sasarannya, hambatannya, bantuan dan tindakan. Kalau di sini kan saya lihat tidak ada, belum ada tindakan. Kemudian saran saya memang tadi dari sisi spesifik ini terlalu luas gitu ya, mengembangkan keunggulan kompetitif UMKM itu. Kenapa nggak tidak soroti saja? Saran Bapak itu adalah aplikasi. Jadi bagaimana meningkatkan para UMKM dalam menggunakan si APIK gitu ya. Karena kalau tidak salah saya baca di beberapa tulisan saudara dalam pengajuan laporan keuangan, kemudian untuk pengajuan kredit ini diperlukan. Ya, nah ini kan yang sering dialami kesulitan oleh UMKM adalah sulitnya untuk mengajukan ajuan kredit karena pelaporan. Nah, kenapa tidak dioptimalkan saja? Jadi ini adalah misalnya optimalisasi penggunaan si APIK di kalangan UMKM. Nah, UMKM apa tadi spesifiknya? Ambil contoh kecil yang tadi disampaikan. Jadi nanti terlihat gitu loh bahwa setelah
ini diterapkan, ternyata berhasil, walaupun tadi ya kondisi SDM UMKM kita juga beragam, segmennya beragam, ada yang tingkat pengetahuannya sudah bagus, ada yang ada ambil spesifiknya sebetulnya. Nah, pertanyaan saya memang tadi salah satunya adalah misalnya bagaimana sih upaya saudara dalam penerapan SIAPIK ini gitu ya. Misalnya kalau ada UMKM Solo yang khas Indramayu ini apa Bandeng Tanpa Duri misalnya, ya Bandeng Tanpa Duri. Tadi saya lihat langkah-langkahnya sudah ada, ya sudah ada, ternyata akan pilih ini hanya memang tadi terlalu luas di sininya gitu ya, terlalu luas di rumah. Kemudian di antara rumusan masalah dengan kesimpulan itu juga belum nyambung. Jadi apa yang diharapkan dari masalah ini belum terjawab, padahal sebetulnya di tulisan Anda sudah ada nih beberapa langkah. Sehingga nanti perlu dilengkapi kalau menurut Bapak maju, terutama adalah tadi sasarannya dipersempit, kemudian berikutnya adalah solusi dari masalah-masalah yang dipersempit, kemudian tindakan apa yang harus Anda lakukan. Nah, misalnya ini seperti ini, ada diambil harus satu contoh saja. Langkahnya seperti apa misalnya untuk mengenalkan lebih jauh mengenai SIAPIK ini? Izin menjawab ya Pak. Iya. Seperti yang tadi saya presentasikan, ini kan saya tuh gambarannya seperti sosialisasi gitu. Jadi nanti diperkenalkan fitur-fiturnya dan kegunaannya kepada masyarakat pelaku UMKM itu, lalu nanti dicoba gitu, akan ada sesi mencoba langsung gitu, login, mengisi data usahanya, lalu nanti dicoba satu, karena itu tuh bisa ini Pak, bisa percobaan dulu, jadi nggak harus valid, jadi bisa percobaan dulu hanya mengisi-isi saja, misalkan penjualan barang jumlah sekian, nah nanti jadi seperti ini loh gitu ya, seperti ini gitu. Jadi pelaku usaha nanti di rumah bisa langsung apply yang aslinya gitu, bagaimana data penjualan mereka gitu. Terima kasih. Ya, tadi kalau ada itu di sini itu akan lebih lengkap karyanya Anda. Tadi yang hal-hal itu saya lihat tidak ada di sini, tapi di sana ada itu ya. Saya nggak tahu pada saat penyusunan mungkin tadi ya kuncinya memang adalah waktunya yang sempit. Mungkin setelah membaca kok tulisan saya kurang lengkap ya, sehingga dilengkapilah di presentasi. Hanya tadi sama saya sependapat dengan Bu Ida ya, jangan terlalu umum gitu. Memang berat untuk dan ini juga kalau nggak salah ada kerja industri ya di manajemen itu, kalau nggak salah dulu salah satunya adalah meningkatkan dalam tata kelola pembukuan di UMKM ya, seperti itu. Cukup dari Bapak itu saja. Terima kasih. Untuk yang terakhir kami persilakan kepada Bapak Dr. Kambali PDI untuk dapat memberikan komentar dan saran masukan kepada peserta nomor urut 7 silakan. Baik, terima kasih. Nomor 07 ya. Terima kasih atas karya yang telah dibuat ya, sehingga menghasilkan sebuah makalah ya. Kalau memang dilihat dari makalahnya ya cukup cukup bagus, gede kan gitu. Tetapi saya juga setuju tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Ida, Pak Yudi. Ini sebenarnya saya lagi bingung ini mau arahnya kemana penelitian ataupun gagasan ini gitu loh. Apakah yang membuat karya ini adalah orang BI atau gimana ini mensosialisasikan kan gitu. Kalau gagasan gagasan kreatif itu adalah sebuah gagasan dari seorang penulis karya sendiri yang bisa dimunculkan. Bentuknya terserah. Bukan ini kan kalau memang tadi yang saya jelaskan, kalau nggak salah gitu kan. Karena hanya bagaimana mensosialisasikan aplikasi tentang si aplikasi jangan gitu, supaya harapannya UMKM-nya itu sehat kan gitu. Atau saudara akan akan meneliti
bagaimana agar UMKM ini sehat kan gitu kan gitu. Nah jadi ini ya setuju, jadi sangat luas arahnya mau kemana, jadi bingung ya menilainya kan gitu, masih ngambang gitu ya mau kemana gitu. Tapi kalaupun bisa lebih kepada UMKM-nya kan gitu, ya UMKM yang seperti apa kan gitu, bukan saudara menjelaskan lebih jauh tentang si Apik gitu. Si Apik mah punya BI kan gitu. Ini cuma sosialisasi saja kan gitu. Jadi bukan ada satu ide-ide dan gagasan kreatif yang dihasilkan oleh karyanya sendiri melalui pemikiran-pemikiran yang terbarukan gitu ya. Jadi sifatnya kalau mau saya tanya ya memang sudah ada gambarannya, memang arahnya bagaimana UMKM itu ya agar sehat ya pakai si Apik gitu kesimpulannya ya. Jadi saya nggak banyak tanya lagi kan gitu, karena saya belum memunculkan sebuah ide atau gagasan pribadi, tapi bagaimana ide gagasannya BI itu bisa diterapkan kan gitu di UMKM. Kira-kira itu aja lah dari saya. Terima kasih. Tapi ini sebuah ini menurut saya sebuah punya keberanian yang cukup bagus menurut saya ya. Itu dari sisi pemaparan dan lain sebagainya, itu nilai plus Anda sebagai seorang mahasiswa punya keberanian di hadapan para dokter ya gitu, kemudian menyampaikan itu sangat-sangat bagus sekali. Saya juga sangat senang gitu ya gitu. Jadi dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak atas saran dan masukannya para Dewan Juri. Semoga saya dapat mengevaluasi lagi, itu lebih baik lagi ya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.